Tersembunyi di antara destinasi wisata populer seperti Tangkuban Perahu, Desa Cikole di Kecamatan Lembang menyimpan rahasia kesuburan tanah yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, pertanian dan perkebunan menjadi tulang punggung ekonomi desa. Bahkan, produk agrikultur yang dihasilkan sudah diekspor sampai ke luar Pulau Jawa. Namun, seiring meningkatnya minat wisatawan, sektor pariwisata juga mulai berkembang pesat. Terutama setelah perusahaan hutan Indonesia atau Perhutani membuka lahannya untuk wisata berbasis alam dengan nilai jual hutan pinusnya. Pertanyaannya, bagaimana Desa Cikole dapat memanfaatkan kedua potensi ini secara maksimal? Luasnya hutan di kaki Gunung Tangkuban Perahu menyediakan lingkungan yang cocok untuk berkemah di bawah langit malam yang sejuk. Sekedar healing sejenak sebelum kembali ke kehidupan perkotaan yang monoton. Namun, wisata alam yang asri di Cikole ini ternyata hal yang relatif baru untuk warga setempat. Hanya dimulai sejak wabah COVID-19 meredah. Hutan di Cikole merupakan hutan negara yang dimiliki oleh Perhutani. Potensi pariwisata di wilayah tersebut direspons oleh Perhutani dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan destinasi agrowisata seperti camping ground, resort, dan kafe dengan latar alam. Salah satu agrowisata yang paling terkenal adalah Orchid Forest Cikole dengan 47 jenis tanaman berbeda yang menghiasi 12 hektar hutan. Tempat wisata ini menyediakan jasa sightseeing, outbound, maupun tempat mengisi perut. Tidak jauh dari Orchid Forest pun tersebar berbagai lokasi camping, seperti kebun pine, green grass, serta cozy land. Mulai dari pengalaman kemah yang otentik, sampai opsi glamping yang lebih nyaman, seperti Bobo Cabin yang baru dibuka di area Orchid Forest. Takut bosan dengan healing yang rileks di alam Cikole? Wisatawan juga bisa menikmati wisata yang memacu adrenalin, seperti outbound, ATV, paintball, maupun flying fox, semua di terminal wisata Grafika Cikole. Tentunya, semua kegiatan wisata ini sudah mendapatkan izin pemakaian lahan hutan dari Perhutani. Sebelum menjadi destinasi wisata yang populer, dengan glamping spot, resort, dan kafe kekinian, Desa Cikole dikenal sebagai lumbung pertanian di kawasan Lembang. Terletak sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut, dengan topografi yang berbukit dan tanah vulkanik yang subur, desa ini memiliki kondisi alam yang sangat mendukung untuk kegiatan pertanian. Ditambah dengan curah hujan sebesar hampir 3.000 mm per tahun dan tingkat kelembaban di atas 80%, menjadikan desa ini menjadi tempat yang sangat sempurna untuk budidaya berbagai jenis sayuran. Sayuran seperti tomat, cabai, bawang merah, sawi, kubis merupakan komoditas utama yang dihasilkan di Desa Cikole. Tanaman tersebut tumbuh subur di lahan pertanian yang terhampar luas di Desa Cikole. Tomat seringkali menjadi komoditas yang paling banyak ditanam dan dipasarkan. Hasil pertanian dari Desa Cikole tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal di Kota Bandung, tetapi juga didistribusikan ke berbagai wilayah di luar kota. Bahkan, ada yang hingga ke luar pulau, menjadikan Desa Cikole salah satu sentra produksi sayuran yang penting di Jawa Barat. Namun, mayoritas petani di Cikole masih mengandalkan pengepul untuk menjual hasil panen mereka. Akan tetapi, sudah ada perkembangan di mana beberapa petani menjual produk mereka lewat pemesanan aplikasi secara online. Lalu, bagaimana para petani menyikapi pertumbuhan sektor baru di kampung halaman mereka? Walaupun pembangunan wisata kian pesat, petani di Desa Cikole tidak merasakan rugi. Lalu lalang turis dari luar kota tidak mengganggu jalannya produksi dan distribusi hasil kebun mereka. Seburuk-buruknya, ada beberapa petani yang harus mencari rumput untuk ternaknya di tempat lain, selain hutan perhutani.
Para pedagang pun merasakan efek baik karena dagangan mereka yang semakin laku dibeli wisatawan. Dari pandangan petani dan pedagang, mungkin semua baik-baik saja. Namun, apakah benar ada ancaman dari sektor pariwisata ke petani? Sekretaris Desa Cikole, Pak Andi, berkata bahwa sektor pariwisata berefek baik secara keseluruhan ke Desa Cikole, mulai dari pemasukan daerah serta penyerapan tenaga kerja. Namun, Pak Andi juga menunjukkan kecemasan jika di masa depan sektor wisata lama-kelamaan mendorong keluar warga lokal dan sektor pertanian. Untuk itu, dibuat perjanjian dari pihak desa dan wisata di mana pengusaha wisata harus mendahulukan pelamar kerja lokal yang sesuai ketentuan, sesuai dengan peraturan daerah. Economic Based Theory merupakan konsep dalam ekonomi regional yang menjelaskan bagaimana suatu wilayah dapat memanfaatkan sektor dominan sebagai basis ekonomi wilayah tersebut. Biasanya, ciri-ciri dari Economic Based Theory ada pada kegiatan wilayah tersebut yang berorientasi ekspor dan pendapatan dari sektor ekonominya memiliki multiplier efek pada kegiatan ekonomi lainnya. Kami menemukan bahwa pada Desa Cikole ada dua jenis sektor basis. Yang pertama, seperti yang kita semua ketahui, yaitu Desa Cikole sebagai desa wisata. Dan yang kedua, bahwa Desa Cikole masih memiliki potensi dalam pengembangan agribisnisnya. Akan tetapi, akhir-akhir ini potensi wisata Desa Cikole sudah mulai menggeser perkebunan ataupun sektor agrikultur lainnya sebagai basis ekonominya. Bahkan, menurut wawancara kami dengan sekretaris desa, ada kemungkinan bahwa beberapa tahun ke depan, sektor wisata akan menggeser secara sepenuhnya. Jadi beralih ke wisata sekarang. Wisata sama pertanian lah. Mungkin suatu saat beberapa tahun ke depan itu bisa mengancam. Dengan adanya dua basis ekonomi ini, sudah ada beberapa pengusaha yang memanfaatkan baik dari sisi pariwisata dan sisi perkebunannya dengan membuat sektor agriwisata. Contohnya seperti kafe dari kebun yang kami temui dan kami observasi secara langsung, di mana konsep yang awalnya hanya perkebunan jamur dikembangkan menjadi sebuah kafe. Cikole memiliki potensi sebagai destinasi wisata alternatif yang dapat mengalihkan sebagian wisatawan dari Lembang. Selain itu, pengembangan wisata yang terintegrasi dengan sektor pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan petani melalui aliran investasi. Namun, kelemahan utama adalah dampak pembangunan sektor baru ini ke masyarakat sekitar yang hanya menjadi pekerja. Peluang yang dapat dimanfaatkan adalah integrasi wisata ke ekonomi lokal melalui BUMDes dan Pokdarwis. Di sisi lain, ancaman terbesar adalah peningkatan mobilitas dan kepadatan penduduk akibat jarak yang dekat dengan Lembang dan adanya wisata baru, serta ketiadaan organisasi dan insentif yang memadai untuk mengelola partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata. Secara keseluruhan, optimalisasi sinergi antara sektor pertanian dan pariwisata di Cikole memiliki potensi yang menjanjikan. Namun, memerlukan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Diharapkan, dengan perencanaan dan kolaborasi yang optimal, Desa Cikole dapat meningkatkan kemandirian desa lewat inovasi dari pemerintah seperti BUMDes maupun organisasi seperti Gapoktan dan Pokdarwis, seperti sistem distribusi barang dan jasa yang menguntungkan untuk petani setempat, serta menghadirkan wisata kreatif lokal yang memanfaatkan kekayaan alam dan sektor ekonomi existing. Lalu, bagaimana kewenangan desa terhadap pembangunan isu pariwisata di Desa Cikole? Sebagai desa dengan potensi yang besar di sektor pariwisata dan pertanian, Desa Cikole menghadapi tantangan dan peluang yang unik. Pariwisata kini menjadi sektor utama yang mendongkrak perekonomian desa. Namun di sisi lain, sektor pertanian tetap memegang peranan yang penting, baik sebagai pendukung wisata maupun sebagai sumber penghidupan masyarakat lokal. Oleh karena itu, sinergi antara kedua sektor ini sangat diperlukan, bukan hanya untuk pengoptimalan potensi lokal, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan desa. Dalam analisis ini, kami menggunakan pentahelix model untuk memahami peran 5 aktor utama, yaitu pemerintah, komunitas, swasta, akademisi, dan media dalam mendukung sinergi pertanian dan wisata di Desa Cikole. Kami juga menyoroti bagaimana kewenangan desa seperti pengelolaan melalui BUMDes, dana desa, RKPdes,
RPJMDes, dan kolaborasi dengan perhutani dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan ini. Dimulai dengan peran pemerintah desa, pemerintah memiliki kewenangan penting dalam pengelolaan dan perencanaan pembangunan desa melalui beberapa instrumen. Yang pertama, hadirnya BUMDes yang dapat membantu pengelolaan potensi ekonomi desa seperti mengintegrasikan hasil pertanian ke sektor pariwisata melalui pengembangan agrowisata dan distribusi produk lokal. Namun sayangnya, sampai saat ini, BUMDes Desa Cikole masih belum berjalan. Yang kedua, adanya dana desa yang mampu membiayai infrastruktur seperti jalan, sistem irigasi, dan fasilitas wisata sekaligus mendukung pelatihan petani untuk meningkatkan kualitas produk. Sementara alokasi dana desa yang diperuntukkan untuk pembangunan Desa Cikole berada di kisaran angka 24,8% saja. Selanjutnya ada RKPDes dan RPJMDes yang juga dapat berperan dengan menetapkan prioritas pembangunan tahunan dengan jangka menengah yang memastikan sinergi antara pertanian dan pariwisata. Selanjutnya adalah peran komunitas yang melibatkan organisasi seperti Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani, Pokdarwis atau Kelompok Sadar Wisata, dan LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Gapoktan sendiri dapat berperan dalam mengelola produktivitas pertanian dan mengembangkan produk bernilai tambah seperti oleh-oleh khas desa dari hasil tani. Selanjutnya Pokdarwis mampu berperan dalam mengintegrasikan pertanian ke dalam atraksi wisata seperti wisata edukasi pertanian atau festival panen raya. Namun disayangkan di Desa Cikole, Pokdarwis belum bisa menunjukkan perannya dengan signifikan. Selanjutnya ada LMDH, mampu mengelola kawasan hutan untuk mendukung agroforestry yang dapat menjadi destinasi wisata berbasis konservasi. Peran swasta di Desa Cikole dapat dilakukan melalui pengembangan investasi dan inovasi untuk mendukung sinergi sektor pertanian dan pariwisata. Selanjutnya adalah peran akademisi yang dapat memberikan kontribusi berupa penelitian, inovasi, pelatihan, bisa juga dapat berupa KKN dengan tema desa wisata, serta melakukan penelitian lainnya yang terkait. Dan yang terakhir adalah peran media, di mana media sosial dan platform digital dapat berperan dalam mempromosikan produk tani serta destinasi wisata Desa Cikole. Melalui kolaborasi erat antar aktor ini, Desa Cikole dapat menciptakan sinergi yang berkelanjutan antara sektor pertanian dan wisata, dengan memastikan keseimbangan ekonomi sekaligus kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Secara umum, Desa Cikole menjadi salah satu desa yang memanfaatkan sektor ekonomi basis mereka untuk pertumbuhan wilayahnya. Meskipun ada kecenderungan bahwa sektor pariwisata akan mengambil alih peran sektor pertanian dalam menjadi sektor ekonomi dominan. Baik dari sektor pariwisatanya maupun hasil produksi agrikulturnya, Desa Cikole memiliki peran yang penting bagi kawasan Bandung Utara. Kewenangan desa memiliki peran strategis dalam mengelola isu pengembangan pariwisata di Desa Cikole, terutama melalui optimalisasi instrumen seperti BUMDes, dana desa, RKPDes, dan RPJMDes. Sayangnya, beberapa elemen kunci sektor pertanian seperti BUMDes dan Pokdarwis masih belum berfungsi secara optimal, sehingga sinergi yang diperlukan antara pertanian dan wisata belum terwujud secara sepenuhnya. Kolaborasi antar aktor dalam analisis pentahelix model dapat mengoptimalkan potensi lokal Desa Cikole dengan menciptakan sinergi berkelanjutan antara sektor pertanian dan pariwisata. Hal ini mendorong keseimbangan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cikole. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, terdapat 5 rekomendasi yang kami usulkan. Pertama, inisiasi keberjalanan BUMDes untuk pengelolaan potensi ekonomi desa seperti pengelolaan pariwisata dan pendistribusian hasil pertanian. Kedua, warga lokal yang lebih proaktif terhadap potensi investasi pariwisata, sehingga dana investasi dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga, petani dapat mengolah hasil pertanian mereka untuk menambah added value, seperti menjadikan snack keripik agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Keempat, perbaikan infrastruktur pendukung seperti jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pariwisata dan pertanian di Desa Cikole. Yang kelima,
pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk mempromosikan produk hasil pertanian serta destinasi agrowisata di Desa Cikole.